Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan para anggota balik yang saya hormati. Saya memang yang Pak Johan Budi dan Pak Anja yang ikut waktu kita nyusun jadwal awal waktu itu di sini, balik itu permulaan dan kita bicara juga undang-undang sandang ini. Saya bilang saya setuju karena memang selalu kita waktu belajar waktu kecil dulu kan selalu tiga serangka itu, sandang, papan, pangan gitu. Undang-undang tentang papan sudah banyak, undang-undang tentang pangan sudah, nah undang-undang tentang sandang, kira-kira begitu. Lalu kemarin tuh kita muncul, ayo kita mulai diskusi karena memang sesuai dengan penjelasan tenaga ahli tadi, latar belakang itu, dan saya tidak usah ulang lagi itu memang. Dan lalu kemudian metode kita adalah pemantauan dan peninjauan ini dan terus menyusun jadwal dan seterusnya. Nah, sebelum masuk ke jadwal tadi, saya ingin menambah juga pemikiran saya telahan ini sama dengan pimpinan tadi. Nah, saya tinggal di Asahan, Tanjung Balai, Batubara, mainan kami lah itu. Di pelabuhan-pelabuhan itu, di Tanjung Balai itu dulu pusat ekonomi terbesar di Selat Malaka dulu, setelah sekarang juga hancur. Nah, uniknya sebelum dilarang ini, kalau di kami namanya bahan bekas ini disebut barang-barang apa, Monza. Ya, Monza, sangat terkenal di Sumatera Utara ini. Cakar ya. Nah, jadi sebelum ada larangan ini, pimpinan Tanjung Balai itu, kota Tanjung Balai dan beberapa kota di sekitarnya sampai di Medan, Siantar dan seterusnya, ekonomi menggeliat memang sangat tinggi. Nah, belakangan kota Tanjung Balai menjadi kota nomor 2 termiskin di Sumatera Utara setelah Nias karena berhenti itu semua. Itu satu hal dari sisi ekonomi yang paling bawah. Tapi di sisi lain kita juga mendengarkan secara global bagaimana industri tekstil kita terancam oleh situasi yang seperti ini. Dan benar apa yang disebutkan tadi oleh Pak Amin bahwa ini memang bukan isu yang hari ini gitu. Di kampung saya dulu namanya ini paralong-along. Kalau paralong-along itu jual bekas dari yang satu ke tempat yang lain. Lalu belakangan itu sekitar tahun 70-an sampai tahun 80-an, jadi itu lintas batas Singapura, Malaysia, dan Tanjung Balai tadi. Dan itu lewat kapal-kapal guna dan seterusnya. Pergi berbelanja dan seterusnya. Kemudian menjadi besar, menjadi import-ekspor begitu. Nah, terjadilah menjadi sesuatu yang sangat besar sekali. Dari situasi seperti itu, memang menjadi dilematis. Antara menyelamatkan industri tekstil kita di satu sisi, tapi juga masyarakat bawah di sisi yang kedua yang kita sebut UMKM tadi. Saya coba baca sedikit ini, teman-teman para ahli, apa sih arti tentang sandang itu gitu. Saya baca di KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia kita, adalah sederhana aja, bahan pakaian. Oke. Yang dipakai sehari-hari, karena memang manusia membutuhkan pakaian, untuk bertahan hidup menghadapi cuaca panas atau cuaca dingin. Jadi memang menjadi sangat serius dalam kepentingan itu. Gitu. Lalu kalau kita kaitkan dengan pemantauan dan peninjauan dua undang-undang yang diangkat, perdagangan dan industri, ternyata perdagangan soal transaksi barang dan jaksanya, transaksinya di situ. Sedangkan industri kegiatan ekonominya yang memproduksi, baik yang udah bahan baku atau udah bahan jadi. Jadi belum kena juga memang sandang itu ke perdagangan dan ke industri. Dan karena itulah perlu dikaji delegasi kewenangannya dan peraturan pelaksana yang mana yang sudah diatur atau belum. Begitu. Saya memang belum dapat datanya, tapi mungkin bisa dibantu nanti tim ahli. Menteri Perdagangan kita menghentikan dan melarang ini pakai apa ya? Kan itu pertanyaannya, pakai undang-undang mana acuannya atau pakai SK dia? Yang mana itu gitu. Nah, karena itu menjadi penting tinjauan dan pemantauan ini gitu. Dari situ nanti kita lihat ternyata ada celah yang besar di situ. Nah, yang kedua, masih ingat betul kita habis energi kita 3 tahun terakhir bikin undang-undang Cipta Kerja. Yang waktu itu mau melindungi juga lah industri, tenaga kerja, dan seterusnya. Kelihatannya ini luput. Luput ini kita waktu itu semua.
Ya kalau PKS sama Demokrat nggak boleh dituntut lah ya kan. Kan secara politik kita tidak ikut waktu itu gitu. Tapi pikiran saya adalah sama-sama kita bicara itu ada yang lolos ini kalau begitu. Nah, maksud saya, apakah tidak juga ada pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tadi, supaya 3 jadinya. Kalau tematik tadi kan Pak pimpinan tadi sebutkan ini baru yang pertama ini, dengan 1 tematik, 2 undang-undang. Untuk melihat itu. Kalau misalnya ditambahkan lagi, 1 lagi, itu jadi 3 dia di situ, untuk melihat bagaimana kita mengamati ini. Kalau sikap saya jelas, kita butuh undang-undang sandang ini untuk mengisi kekosongan tadi yang nggak boleh merugikan industri, tapi nggak boleh juga industri dalam negeri maksud saya, tapi tidak boleh juga mengorbankan UMKM yang memang menjadi prioritas pembangunan nasional kita. Nah, disitulah undang-undang ini menjadi tantangannya untuk kita. Karena itu pimpinan, kalau saya lihat jadwal yang disebut ya, tadi kan, rumusan masalahnya, kalau misalnya tambah ruang lingkupnya kita tambah 1 undang-undang itu, usulan saya, Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga menjadi penting memang metode pemantauan dan peninjauan ini yang dibagi 4 butir ini. 1, RDPU dengan pakar, akademisi, dan pelaku usaha, Asosiasi Pertekstilan, Kamar Dagang, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Cuman saya belum tahu siapakah, adakah asosiasinya yang para UMKM tadi. Mereka juga harus kita dengar ini. Nah, harus dimasukkan di sini yang mewakili mereka yang tadi kehilangan imbas tadi yang oleh Pak Amin disebut, kehilangan juga asetnya langsung disita dan seterusnya. Padahal kalau dijual dulu tuh ya ini paling akhir ya, jangan lagi gitu, mungkin akan berbeda. Nah, pertanyaan saya nanti, siapa ya asosiasinya yang harus disebut ini? Ini usulan saya pertama, pimpinan. Kemudian rapat kerja dengan ini antara lain, saya kira sudah tepat. Nah, kunjungan kerja. Tentang kunjungan kerja ini, kalau menurut saya, selain nanti ke industri tekstil itu sendiri, ya ke pusat-pusat yang kampung kita tadi itu pimpinan. Saya minta kita ke Tanjung Balai, ke Asahan, yang tempat-tempat saya itu Bu ya, supaya Namboru saya sama yang kehilangan itu tiap hari lapor saya ini, ya kau Hinca, anggota DPR aku hilang nih, penghasilanku ini katanya. Nggak bisa jualan lagi dia Bung Johan Budi. Matilah aku, bagaimana lah aku jawabnya itu begitu ya. Nah, karena itu memang pertanyaan sederhana, tetapi itu menjadi sangat serius untuk kita diskusikan, carikan jalan keluarnya. Dan usulan saya sekali lagi, kunjungan kerja itu ke titik-titik yang saya sebut, sisi kanan tadi yang UMKM yang kemudian dirugikan, sisi lain satu lagi adalah industri tekstilnya. Saya kira itu saja dari saya ya, fraksi Demokrat setuju untuk kita teruskan ini, kita lahirkan undang-undang pangan kita. Terima kasih. Terima kasih Bang Inca. Ya, saya ada Bang asosiasinya. Kalau di kampung saya namanya itu